Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 48. Di dalam tanah yang luas dan sunyi ini, kekacauan total meletus di antara gunung-gunung yang tinggi dan tumbuh-tumbuhan. Binatang buas purba meraung, dan burung-burung ganas menghantam langit. Seluruh area ini benar-benar kacau. Melenguh. Seekor banteng mengaum, dan suaranya bergema dalam jarak 100 li. Api mengalir ke langit, dan banteng darah merah-merah dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang sekitar 30 meter meretas gunung yang sangat besar. Dibungkus dalam cahaya yang menyala, itu menciptakan jejak magma saat mengalir keluar. Ini adalah Flaming Devil Bull yang sama yang bertarung dengan Swan Ni emas dan tanduk merahnya terkoyak sebagai hasilnya. Itu telah hidup begitu lama di tanah terpencil ini sehingga bahkan para tetua desa batu mendengar cerita tentangnya tumbuh dewasa. Keempat kukunya dilalap api, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya yang menyala-nyala. Dengan bulu merahnya yang halus berkelap-kelip dalam cahaya merah, ia dengan cepat bergegas ke kejauhan. Di belakangnya ada sejumlah besar binatang buas yang padat. Mereka mengikutinya di luar pegunungan yang tak terbatas, dan membunuh semua yang ada di luar sambil menghindari magma dan api. Ah tidak! Sebuah desa dengan populasi beberapa ratus benar-benar cemas. Dengan begitu banyak binatang buas yang maju dengan Flaming Devil Bull sebagai pemimpin yang jauh lebih unggul dari roh penjaga mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan? Roh penjaga desa ini menemukan sesuatu yang tidak beres dan segera memutuskan untuk menyerah pada desa. Itu tidak berani melawan dan segera melarikan diri. Pada akhirnya, itu bahkan berasimilasi ke dalam banjir binatang buas dan menjadi salah satu anggotanya. Ini benar-benar bencana. Banteng iblis Flaming menyerbu melewatinya, dan apalagi roh penjaga mereka, bahkan roh penjaga dari suku yang lebih besar tidak cocok untuk itu. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekuatannya. Rumah-rumah batu, altar, dan hal-hal lain mereka terlempar ke udara oleh tanduk merahnya yang besar karena dengan kejam menghancurkan semua yang ada di jalannya. Asap dan debu memenuhi udara saat menuju ke daerah yang bahkan lebih terpencil. Di belakangnya, binatang buas sejauh mata memandang mengeluarkan taring mereka dan menajamkan cakar mereka saat mereka menerkam. Desa ini bertahan sampai nafas terakhir mereka, namun karena skala banjir binatang buas ini, mereka tidak signifikan. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Cakar besar yang tajam dan taring seputih salju itu merenggut nyawa satu demi satu. Ini adalah bencana mutlak. Sebuah desa musnah oleh banjir binatang dalam sekejap mata, dan tidak ada satu pun yang selamat. Skenario yang sama juga terjadi di banyak daerah lain. Dalam waktu singkat, 7 hingga 8 desa di daerah terluar dari pegunungan yang tak terbatas langsung diratakan, dan hanya genangan darah besar yang tersisa. Di ujung pegunungan yang jauh, 2 keberadaan yang menakutkan itu memberi perintah dan tidak ada binatang atau burung yang berani menentang. Mereka menyerbu keluar dari tanah terpencil dan menumpahkan pertumpahan darah ke seluruh area. Pada kenyataannya, sebagian dari burung ganas dan binatang buas ini telah terhalang. Burung pipit merah kecil dan makhluk yang dipersenjatai dengan tongkat besi itu memaksa mereka untuk berhenti, jika tidak, akan ada lebih banyak korban. Di dalam Little Lonely Mountain Town, seekor singa dengan bulu yang mengilap dan seluruh tubuh yang disiram dengan cahaya keemasan berwarna-warni bergegas masuk. Ia tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya dan tingginya lebih dari 20 meter. Di antara alisnya ada tanduk besar yang memancarkan sinar listrik. Dengan sepasang mata merah darah, ia bergegas ke kota. Surga, singa emas tua itu benar-benar datang. Penduduk kota mulai ketakutan. Ini adalah binatang purba, dan banyak orang tua mendengar legenda tentangnya di tanah terpencil ini,
tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan datang ke sini. Cepat lari! Tidak ada yang bisa bertahan melawan keturunan yang sangat menakutkan ini. Dengan satu gelombang telapak tangannya setelah memasuki kota, lebih dari 7 hingga 8 orang dihancurkan menjadi potongan daging yang sangat hancur. Sebuah cakar mengikuti dan beberapa rumah batu runtuh dan lebih dari 10 orang dihancurkan sampai mati oleh batu-batu besar. Kekacauan terjadi di Little Lonely Mountain Town saat orang-orang melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka segera menemukan bahwa kota kecil itu dikelilingi oleh binatang buas ke segala arah. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri setelah kota mereka tenggelam dalam banjir binatang buas. "Mengapa surga harus menghukum kita seperti itu?" teriak para tetua ke langit dengan marah. "Ayah, selamatkan aku!" Anak-anak menangis ketakutan. Little Lonely Mountain Town tenggelam dalam kepanikan. Kiamat mendekat, dan banyak orang ingin melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada tempat untuk pergi, jadi mereka dengan marah melepaskan semua harapan. "Singa berbulu emas tua, bertarung sampai mati bersamaku." Pria paruh baya terkuat di kota yang memegang pedang berukuran setengah panjang tubuh seseorang menyerang binatang yang bersinar itu. Peu! Sayangnya, dia jauh dari lawan keturunan ini. Hanya dengan satu cakar, itu memotong dia dan pedangnya menjadi 2, dan darahnya menyembur tinggi ke udara. Dong! Di pusat kota, gunung batu pendek itu bergetar hebat. Sebuah batu besar berkilau keluar dari dalam. Tercakup dalam simbol padat, dengan cepat bertabrakan dengan semua yang ada di jalurnya. Sial! Singa berbulu emas melambaikan cakarnya yang besar dan menghancurkan tanah. Tiba-tiba, bunga api terbang ke segala arah dan batu-batu besar berjatuhan. Hou! Darah binatang itu menenggelamkan Little Lonely Mountain Town dan sekelompok binatang merobek batu besar yang ditutupi simbol. Dengan suara kengkiang, pecahan batu terbang. Batu besar itu bersinar dengan cahaya, dan kekuatan tak terbatas menyentak. Itu terus-menerus pecah, dan dengan suara peu-peu, itu langsung mengubah kelompok binatang menjadi pasta daging dan darah segar. Singa berbulu emas mengeluarkan raungan besar yang mengguncang seluruh kota. Tanduk di atas kepalanya mengeluarkan cahaya terang. Kilatan petir menyambar ke arah batu besar itu. Dengan suara kaca, beberapa garis retakan muncul di tubuhnya. Menjadi biadab dan membantai seluruh negeri ini, apakah kamu tidak takut akan hukuman? Aku adalah keturunan dari Dewa Gunung. Batu besar itu bersinar, dan kekuatan suci menyebar. Katakan hal-hal ini kepada keberadaan di dalam gunung. Singa berbulu emas juga melepaskan kekuatan sucinya. Itu membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan menyemburkan listrik yang lebih menyilaukan sebelum melemparkan dirinya ke batu besar itu. Kaca! Meskipun roh penjaga kota gunung kesepian kecil melawan dengan kuat saat simbol-simbolnya terjalin, itu masih hancur berkeping-keping oleh singa berbulu emas itu. Darah berkilauan memercik keluar saat binatang buas itu menelannya utuh. Sesaat kemudian, Little Lonely Mountain Town jatuh ke dalam reruntuhan, dan daerah itu dipenuhi dengan noda darah dan puing-puing yang pecah. Semua orang mati dan dimakan oleh binatang buas bahkan tanpa jejak tulang yang tersisa. Ada binatang buas sejauh mata memandang, kiamat melanda daerah terluar dari tanah terpencil. Di bawah bimbingan beberapa keturunan yang kuat, banjir binatang buas membantai di mana-mana saat mereka bergegas menuju ujung bumi. Di Stone Village, pohon willow tidak bersuara. Cabang lembut itu menyelimuti seluruh desa dalam lingkaran cahaya lembut. Meskipun banjir binatang buas melonjak keluar, mereka tinggal jauh dari tempat ini. Mungkin, ini adalah satu-satunya tempat yang nyaris menghindari malapetaka. Umat manusia berada dalam situasi yang mengerikan. Saya hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang meninggal dalam bencana ini. Saya khawatir desa-desa terdekat tidak ada lagi.
Beberapa tetua menghela nafas, dan kesedihan menggantung dari wajah mereka. Berjuang di tanah terpencil ini bersama-sama, mereka bersimpati dengan semua orang dalam bencana yang akan datang ini. Mereka tidak mungkin membayangkan bahwa bencana ini sebenarnya beberapa kali lebih parah dari yang mereka kira. Kekacauan tidak lagi terbatas pada area di sekitar pegunungan, dan juga menyebar ke bumi yang tak terbatas. Hari ini, darah segar banyak suku tumpah ke bumi. Burung-burung ganas dan binatang buas mengamuk saat mereka menelan wilayah itu dalam bencana. Di pegunungan yang luas, aura kacau memenuhi udara. Cahaya ilahi mengalir keluar dari waktu ke waktu ketika 4 eksistensi tertinggi dan kuat terlibat dalam pertempuran sengit atas objek ilahi. Api ilahi membakar setengah langit dan burung besar itu menyapu 9 langit. Binatang buas itu merobek langit dan batang besi menembus ke langit. Pertempuran besar menjadi semakin intens. Pemilik objek suci putih murni terus berubah. Keempat makhluk itu semuanya memiliki tangan mereka setidaknya sekali, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar dapat memilikinya saat pertempuran sengit ini berlanjut. 10 atau lebih tulang berharga primitif dari keturunan Archaik tidak bisa lagi melindungi pegunungan ini bersama-sama. Pertempuran yang menentukan dari 4 makhluk yang paling kuat ini menyebabkan gosokan terbang ke langit, meruntuhkan satu demi satu gunung menjadi reruntuhan. Mereka terus-menerus bergerak ke arah kejauhan saat mereka bertarung. Pertempuran mereka menyebar ke tanah yang luas, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa ribu li pegunungan yang tak terbatas. Di Stone Village, pohon willow hitam yang hangus tiba-tiba bergetar. Cabang lembut bersinar megah, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Sinar cahaya multiwarna yang indah menyebar keluar, menutupi seluruh desa. Ya, apa yang terjadi? Si kecil yang sedang bermain dengan 3 tukik di bawah pohon mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Semua orang di dalam desa gemetar seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Kuali medis yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bersinar dan bergema saat gambar penduduk asli pertama di atas kuali menjadi lebih jelas. Weng! Lampu hijau pohon willow menerobos ke langit dan rantai ilahi terjalin dengan tertib, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Setelah itu menyelimuti desa dan tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak ada lagi yang tersisa di tempat ini. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan menderita kerusakan yang menghancurkan. Ketika bencana mendekat, itu hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa melawan makhluk mengerikan itu. Di ujung pegunungan yang tak berujung, sepasang mata hijau mengerikan dalam kabut tebal menatap ke arah sini. Itu sangat sensitif dan memiliki perasaan saat bergumam, itu lolos. Dengan kecepatan ini, siapa yang tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk membantai seluruh tempat ini, terlalu lambat. Burung hitam ganas yang tampak seperti awan hitam melesat melintasi langit, dan mata bulan darahnya memancarkan kekuatan kejam yang memenuhi langit. Aku benci manusia. Tingkat reproduksi mereka mencengangkan. Ayo lakukan sendiri dan selesaikan pekerjaan ini lebih cepat, raung binatang buas itu. Mata hijau gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu menembakkan 2 garis cahaya tebal saat menghantam ke arah tempat desa batu awalnya. Hong! Pegunungan runtuh, bumi terbelah, dan asap membubung ke langit. Sebuah kawah yang dalam muncul di mana desa batu awalnya. Itu menjadi lubang hitam pekat yang besar, dalam dan tak berdasar. Yi, ada dewa yang mati di sini, tidak heran dia berakar di sini. Sayang sekali aku membiarkannya pergi. Makhluk dengan mata hijau gelap yang berkedip meraung saat niat membunuhnya mencapai langit. Objek suci putih murni itu bergerak naik turun saat cahaya mengalir keluar darinya. Keempat makhluk besar itu terus bertarung dengan teknik mereka yang berharga. Seluruh pegunungan yang tak berujung hancur karena ada gunung yang rusak di mana-mana. Pertempuran mereka meluas keluar beberapa ribu li ke bumi yang luas.
Sifat pembunuhmu sangat berat. Apakah kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan menerima pembalasan? Siapa yang bisa menghentikanku? Makhluk dengan sepasang mata hijau gelap yang menakutkan itu meraung. Setelah meraung, semua awan hitam di langit menyebar. Burung ganas itu bahkan lebih lugas. Menggoyangkan kedua sayapnya, itu menutupi langit. Kabut hitam menyegel langit, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari awan hitam. Kali ini, ia meraih benda suci putih murni dengan cakarnya dan terbang keluar beberapa puluh ribu li. 3 makhluk lainnya secara alami mengejar di belakang dan mengaktifkan serangan mereka yang paling kuat. Aku benci manusia. Aku akan membantai mereka untuk kalian lihat. Burung ganas itu mengeluarkan teriakan panjang. Itu mengepakkan kedua sayapnya dan menyapu bumi yang tak berujung dalam sekejap, dan gunung-gunung di belakangnya menghilang dalam sekejap. Sangat cepat, itu mencapai tanah aristokrat klan petir yang populasinya mencapai 10 juta. Itu melemparkan benda suci dan secara langsung membantai seluruh wilayah ini. Hou! Itu jelas burung yang ganas, tetapi itu mengeluarkan tangisan binatang buas. Itu membuka paruhnya dan aliran cahaya hitam yang menakutkan keluar, menutupi seluruh populasi 10 juta di dalam tanah aristokrat ini. Klan petir sangat luas, dan satu kota besar diletakkan satu demi satu. Penduduknya sangat banyak dan mereka sangat makmur. Namun hari ini, mereka mengalami genosida rakyatnya. Seperti longsoran salju yang mengalir mundur dan lautan luas menghantam langit, setelah tanah aristokrat ini diselimuti cahaya hitam ini, seluruh penduduk bergegas ke langit menuju paruh terbuka yang besar. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Tidak mungkin untuk mencegah, karena setelah 10 juta orang ini diselimuti oleh cahaya hitam ini, hidup mereka sudah hilang. Jika mereka berjuang sedikit pun dalam cahaya hitam ini, mereka akan meledak menjadi darah. Heaven Devouring Sparrow, ini adalah Heaven Devouring Sparrow yang mistis. Astaga, bagaimana klanku mengacau untuk memprovokasi burung iblis legendaris ini untuk menghukum kita. Teriakan bergema di seluruh klan petir. Semua orang tercengang karena mereka tidak punya cara untuk melawan. Perlawanan itu sia-sia, karena tidak ada yang menyelamatkan mereka. Cahaya hitam ada di mana-mana karena menyelimuti seluruh wilayah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang ditelan ke dalam paruh burung. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Seekor burung gereja ganas besar dengan sepasang mata seperti bulan berdarah meringkuk dalam kabut hitam. Itu menutupi seluruh langit, dan saat membuka mulutnya yang besar, lebih dari 10 juta orang tertelan di dalamnya. Peu! Peu! Setelah orang-orang ini memasuki mulutnya, mereka semua meledak menjadi darah saat mereka memasuki perutnya. Begitu banyak esensi darah, aku bisa sedikit puas dengan ini. Dengan nutrisi yang sangat besar dari esensi darah, Heaven Devouring Sparrow ini tampak direvitalisasi saat ekspresi lelahnya menghilang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.